Halo, selamat malam. Jumpa kembali di tutorial Microsoft Word. Kali ini edisi tanggal 9 Mei, hari Kamis. Kita jumpa kembali dalam tutorialnya untuk bagaimana cara membuat tabel di Microsoft Word. Oke, kita punya beberapa model tabel sederhana. Nah, ini di antaranya ada tabel yang model 1 seperti ini, yang kedua seperti ini, yang ketiga, yang keempatnya seperti ini. Oke, kita akan mencoba mulai dari yang tabel pertama. Untuk contoh, kita buat di bagian bawah saja. Kita enter dulu, kita bikin halaman ini menjadi portrait, jadi berdiri ya. Masuk page layout, ambil margin, custom, pilih yang portrait, kemudian pada apply itu kita ganti menjadi display forward. Oke. Oke. Untuk sampel kita kopikan dulu model 1 ini. Di copy, simpan di bagian ini. Nanti kalau udah jadi kita hapus. Nah, kita bikin model seperti ini. Oke. Ini dibuat oleh 4 kolom, 5 baris. Oke, kita mulai dari insert. Insert table 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian yang kolom nomor diperkecil kira-kira sebesar ini. Sisanya kita blok dibuat sama besar. Pilih layout, kemudian ambil distribute kolom. Oke. Untuk baris yang ini, baris nama, kita lebarkan secara manual, kira-kira sebesar ini. Nah, sisanya kita bisa dibesarkan bersama-sama. Blok, masuk ke layout. Nah, saat ini sedang height, tinggi dari sebuah baris, sedang 0,43. Kita kira-kira saja mirip dengan yang tabel di atas sebagai contoh. Kita kasih saja 0,7 cm. Oke, kita mulai mengetik dari nomor. Nomor Anda di tab untuk berpindah kolom, nama di tab, jabatan tab lagi, tunjangan tab lagi, nomor 1 titik tab, Basajan, koma S titik E titik koma M titik M titik. Oke, Magister Manajemen. Direktur jabatannya, kemudian tunjangannya 1 juta. Tab nomor 2, tab 500.000 rupiah. Oke, kelebihan 0 di tab, tekan tab, jumlah. Anda tekan tab. Nah, untuk nilai jumlah dari tunjangan, kita pakai layout, ambil formula. Nah, di sini ada sum above. Oke, menjumlah dari atas. Number formatnya kita pilih yang tanpa desimal, berarti yang pertama. Terus, oke. Tinggal mengatur tata letak, istilahnya layout. Tapi sebelum ke layout, kita bentuk dulu yang bagian bawah ini. Ini asalnya dibuat oleh 4 sel, kita ubah menjadi 2 sel. Yang 3 sel ini kita merge, digabungkan, merge cell. Oke, kita kelola tata letaknya, blok nama hingga tunjangan. Masuk ke layout, sudah. Nah, ini ada layout, tata letak. Sementara yang 3 bagian atas kita abaikan dulu, yang 3 bagian bawah kita abaikan dulu. Fokus ke yang 3 bagian dalam, bagian tengah. Untuk nomor nama jabatan tunjangan itu persis di tengah, ya di antara vertikal dan horizontal. Klik align center. Untuk 1, 2, 3 pakai yang align center juga. Basajan hingga manager pakai yang align left. Nah, ini ya, align center left.
Untuk tunjangan seluruhnya kena blok, pakai yang ketiga dari tengah, line centered right. Oke, untuk jumlah sama seperti yang tunjangan barusan. Nah, seperti itu tata letaknya, layoutnya. Kita modif tabel. Di antaranya ada garis model gini. Klik di dalam sebuah sel, terserah sel yang mana saja. Masuk ke desain, kemudian pilih jenis garis. Nah, ini ada pada line style. Kita pilih jenis yang ini. Ini klik, kemudian digoreskan di sini. Tahan, seret. Sepertinya terlalu tebal, kita kurangi ukuran. Pakai yang 2/4 saja. Kita goreskan sini sampai sini. Oke. Untuk yang jenis ini kita cari model yang berbeda. Ini. Goreskan dari atas ke bawah. Untuk yang ini sama. Untuk yang bagian ini dari sini ke kanan. Oke. Sementara setiap sisi atas, bawah, kanan, kiri, cari model yang garis pertama. Kemudian ukurannya diganti pakai yang misalnya yang 1,5. Oke, kita mulai dari garis yang paling atas, paling bawah tidak kena. Oke, masih belum kena juga. Oke, nah ini sepertinya belum kena. Itu mungkin efek dari layar. Coba ini layarnya diperbesar. Sebetulnya dia udah kena. Cuman efek dari layar kayaknya kurang gede. Nah, kalau diperbesar dia kelihatan ya. Ini tarik ke sini. Oke, ini tarik ke sini. Tinggal kita kasih shading. Ini warna ini ya. Klik dulu di luar untuk melepaskan pensil border. Klik nomor hingga tunjangan di blok. Pilih desain, shading. Cari shading yang berapa nih? Yang ini nih, yang 15%. Lakukan juga untuk yang bagian bawah. Shadingnya seperti itu. Oh, sorry. Harusnya langsung ditebalkan tadi ya. Ini di bold saja, home, pilih bold. Kemudian jumlah hingga 1.800.000 juga di bold. Nah, oke, sudah mirip, sudah persis. Selesai. Tabel yang pertama, model 1, kita hapus. Yang ini, klik di situ, masuk layout, delete table. Oke, kita coba model yang kedua. Kita copy lagi dari yang model 2. Blok sampai sini, klik kanan copy, simpan di bawahnya. Oke, sinilah kira-kira ya. Paste, pastekan. Oke, kita coba bikin model tabel 2. Ini mirip dengan tabel yang pertama tadi. Ada 4 kolom, ada 5 baris. Oke. Insert table 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Oke, kita sesuaikan lebar kolomnya. Nih, seret ke sini. Sisanya kita bagi rata seperti tadi. Blok, ambil layout, ambil distribute kolom. Oke. Untuk bagian nomor, 2 baris ini kita blok. Blok, klik kanan, di merge. Untuk identitas, blok ke kanan, klik kanan, merge cell juga. Ketua jurusan di blok, klik kanan, kemudian di merge cell. Nah, untuk yang 1, 2, 3, 4, lebar seperti yang ini. Blok ke bawah, kita kasih nilai seperti tadi aja ya, 0, berapa, 7 tadi. Nah, seperti itu. Kita mulai ngetik, silahkan nomor di tab identitas, di tab masuk ke ketua jurusan, bisa diklik di sini. Untuk nama, tab tempat tanggal lahir, klik di sini, ngasih angka 1 di tab Insinyur Asak Jejehan 1965.
Akuntansi. Akuntansi. Oke, kita diatur tata letaknya. Nomor hingga ini ke key. Nah, ini kalau ke bawah kena. Nah, ini saya kena. Kalau ingin ngeblok sama nama dan tanggal lahir, bloknya tarik keluar tabel, baru tarik ke bawah. Kembali ke layout, pilih yang ini. Bisa langsung ditebalkan, di bold boleh, silakan sekarang. Kemudian nomor 1, 2, 3 hingga, kembali ke layout, pilih yang center line center. Untuk insinyur hingga akuntansi, sini pakai yang line center left. Oke. Garisnya seperti yang tadi. Masuk ke desain, cari model ini. Udah ketahuan nilai ketebalannya 2/4. Goreskan dari sini ke situ. Untuk model ini, pilih model yang ini. Kita goreskan di bagian ini, goreskan di bagian ini. Setiap sisi luar, pilih yang model ini. Ukurannya tuh tadi 1,5. Goreskan, goreskan sisi kanan, sisi bawah, kemudian sisi kiri. Oke. Lepaskan pensil border di sini. Ini di blok, diberikan warna. Nilainya dibuat sama saja ya. 15%. Nah, itu model tabel yang kedua udah selesai. Oke. Yang ini kita buang. Layout, delete table. Oke. Judul model tabel 2-nya kita gunakan, dipakai ya. Oke. Kita bikin tabel model yang ketiga. Nah, yang model ini. Blok, sini sampai sini. Klik kanan, copy, simpan di bagian sini. Enter dulu biar ada jarak. Di paste. Nah, ini sebagai rujukan, kita bikin di bawah sini. Ini dibuatnya bisa oleh 1, 2, 3 kolom. Bisa juga dibuat oleh 1, 2, 3, 4 kolom. Oke, kita coba saja dibikin di 3 kolom. 1, 2, 3. Barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kolomnya 3, barisnya 7. Insert table. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Sesuaikan lebar kolomnya. Kita tarik ini ke sini. Yang ini ke sini kan. Nah, kita fokus ke yang sebelah sini. Oke. Yang ini, nih yang ini di blok. Yang di blok ini saat ini sedang 1 kolom, 2 baris. Kita ubah menjadi 2 kolom, 2 baris. Caranya, masuk ke layout. Di sini ada split cell. Number of kolomnya, berapa banyak kolomnya sudah 2. Jadi nggak usah diganti, biarkan. Kemudian number of rows-nya berapa banyak baris, 2 juga. Berarti udah cocok, tidak perlu diganti. Langsung di oke saja. Oke, ini tinggal di blok, klik kanan di merge. Ini di blok, klik kanan di merge juga. Oke. Nah, ini dilebarkan sama saja seperti yang tadi. Ini di blok, kita ganti menjadi 0,7. Oke. Nah, ini kalau ini 0,7, 0,7, nah, terus ini ada 2 baris. Oke, kita ubah ini menjadi 1,4. Oke. Nah, kira-kira sebesar itu. Nggak cukup ternyata. Oke, kita angkat dulu ya. Ini kita angkat dulu. Sementara angkat dulu, diangkat dulu. Nah, oke, seperti itu dulu ya. Kita mulai mengetik dari data pribadi. Oke, Anda ketik saja normal dulu, data pribadi. Supaya data pribadi berputar seperti ini, Anda masuk ke layout. Di sini ada text direction, merubah arah naskah, diklik. Kemudian diketengahkan pakai line
center. Klik. Aha. Oh, ininya belum pas ya. Harusnya D-nya di bawah. Kembali ke sini kalau begitu. Terus, bisa langsung ditebalkan? Boleh. Setting juga boleh. Oke. Kemudian ada nama, kemudian di tab, lanca, lincik, koma, s titik, sos. Kemudian kita kelola dari sini sampai sini. Oke, Anda gunakan layout, pilih yang align center left. Terus, begitupun untuk yang ini, lakukan hal yang sama, align center left. Sementara alamat hingga tetap, gunakan align center. Nah, begitu. Tinggal modif tabel, oke, kayak garis-garis double tadi ya. Klik di dalam, pilih desain, cari model garis yang ini. Maaf, salah ambil yang ini. Nah, untuk menggantikan posisi ini sampai situ. Ini juga, kalau merah tidak jadi, harusnya warna abu. Kenapa? Nah, begitu. Terus ya untuk yang ini seperti tadi ya. Modelnya model yang garis yang pertama. Kemudian ukurannya 1,5 poin. Dari sini, ini, kemudian bagian bawah, bagian kiri. Oke. Lepaskan pensil di sini, diklik, ininya diberikan warna. Klik saja, nggak usah diblok. Diklik, masuk ke desain, modelnya sama, shading 15%. Nah, gitu. Mirip ya. Oke. Kemudian yang ini dihapus, model tabelnya tidak perlu. Nah, apa judulnya? Yang ini aja tabelnya yang dihapus. Klik di dalam tabel ini, kembali ke layout, pilih delete table. Oke, kita angkat. Oke, gitu ya. Nah, yang terakhir bikin tabel untuk misalkan ini semacam daftar hadir, absensi. Model kertasnya landscape ke samping. Oke. Klik di ini, di bagian bawah dari tabel terakhir. Untuk masuk halaman kedua, dari posisi kursor ada di sini, bisa Anda tekan Ctrl, kemudian tekan Enter. Sehingga akan muncul halaman baru. Yang halaman kosong ini kita ubah rotasinya menjadi landscape. Ya. Page layout, ambil margin, ambil custom margin, pilih landscape. Nah, di sini apply to, nah, okay. Maksudnya si landscape ini mau diaplikasikan ke display input aja. Klik, kemudian di OK. Nah, seperti ini. Oke, kita tengok ke atas, ada daftar hadir, ada bulan, titik 2, titik-titik, kelompok ya, daftar hadir, bulan, dan kelompok. Kita bikin dulu seperti itu. Sini, daftar hadir, enter, ada bulan. Oke, nah ini untuk merubah ini Anda bisa menekan tombol Shift pada keyboard, kemudian tekan F3. Nah, kayak tombol fungsi F3 ya, ada F1, F2, F3 gitu. Tekan Shift F3. Kalau laptop mungkin harus dibantu dengan Fn, ada yang harus dibantu dengan Fn. Kalau bisa langsung berarti langsung bisa Shift F3, tapi kalau tidak bisa berarti harus pakai Shift Fn, F3. Oke, cuman kalau saya ini bikinnya pakai PC, jadi tidak ada Fn-nya. Shift F3 langsung berubah. Oke, begitu ya. Atau bisa juga ngerubahnya dari home, pilih yang cengkes ini. Bebas, terserah dari mana. Kalau barusan saya pakainya yang sisi keyboard. Bikin titik 2. Nah, ini pakai left tab. Kira-kira kita simpan di mana? Sini aja ya. Oke, kejauhan kayaknya. Sini. Di tab, titik 2. Satu lagi di sini. Di 2,5. Tab lagi. Satu lagi kira-kira di 10. Misalnya, bebas mau di sebelah mana. Nah, titik-titik itu akan keluar dari 10. Oke, caranya gini. Arahkan ke yang tab kiri, left tab di posisi 10. Anda klik 2 kali, di double klik. Nah, ini ada bilangan 10, diaktifkan. Klik di lingkaran ini sehingga aktif, kemudian di set boleh, atau langsung di OK juga boleh. Kemudian Anda tekan tab. Nah, begitu. Nah, gitu ya. Tab, titik 2, tab. Oke, enter 1 kali.
Nah ini fungsi lap tab selesai, dibuang saja. Cara membuangnya tarik ke bawah, tarik ke bawah, tarik ke bawah. Oke, enter. Nah kita coba bikin tabel seperti yang contoh ini. Ini kalau kita lihat ini banyak sekali ya kolomnya. Kalau barisnya ada 3 sama 10, 13 itu tuh baris. Kalau kolom kelihatannya ini banyak sekali. Berapa ini? Ada 25, 3, 28. Oke, kita ambil 4 kolom saja. Kolom pertama nomor, kolom kedua nama, kolom ketiga tanggal, kolom keempatnya keterangan. Jadi, tabel model gini Anda bisa membuatnya dari 4 kolom, barisnya 13. Oke, kita mulai saja. Oke, di bawah sini ya. Kolomnya 4, barisnya 13. Oke, insert table, kolomnya dibuat jadi 4, barisnya 13. Oke. Kemudian untuk kolom nomor, kira-kira bentuk seperti ini, nama seperti ini, keterangan seperti ini. Yang lainnya nanti kita bagi rata. Oke, untuk baris nomor, nah kira-kira aja mungkin sebesar ini. Untuk nama, kita tarik kira-kira sebesar ini untuk nama. Nama, ini untuk tanggal, berarti keterangan diperkecil. Geser ke sebelah kanan. Kira-kira untuk keterangan. Seperti ini ya, biasanya keterangan tuh hanya formalitas. Ini saya kecilkan lagi sedikit. Oke, nomor saya kecilkan lagi sedikit. Oke. Nah, ini yang pertama itu nantinya untuk tanggal. Oke. Nah, untuk minggu, kalau kita lihat di sini ada berapa minggu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 minggu. Oke, kita bentuk dulu yang satu kolom ini menjadi 5 kolom. Baris kedua ya. Blok baris kedua semua. Nah, ini sedang satu kolom, 12 baris. Oke, kita olah menjadi 5 kolom, 12 baris. Klik layout, Anda pilih split cell, kemudian number of kolomnya ada 5, maksudnya 5 minggu. Kemudian number of rows-nya biarkan tetap 12. Oke. Ini minggu ke-1, minggu pertama, dan seterusnya minggu kedua sampai minggu kelima. Di minggu ke-1 untuk kasus ini ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Masing-masing Senin sampai Jumat ya, berarti ada 5 hari. Oke, ini 5 jadi 10, 15, 20, 25. Oke. Nah, yang 5 kolom ini 11 baris kita ubah menjadi 25 kolom, barisnya tetap 11. Caranya kayak tadi, layout, split cell, diberikan 25 kolom, number of columns-nya 25, number of rows-nya tetap 11. Oke, maka sudah terbentuk. Nah, oke. Nah, sementara bagian yang 3 baris ini, kita di merge saja. Klik, pilih merge cell, blok, klik merge cell, ini blok, klik merge cell. Oke, maaf, klik kanan merge cell, bukan. Begitu. Untuk minggu boleh kita kopikan sini, copy, ini menjadi 5 Romawi. Oke, untuk apa namanya? Senin Selasanya silakan Anda ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oke, dan seterusnya seperti itu. Coba kita copy saja. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Oke, sorry ada nomornya dulu di sini. Nomor, oke, nama di situ, nama. Di sini di kolom ini ada keterangan. Disingkat saja keterangan. 1 titik ke bawah saja, 2 titik, 10 titik. Gitu. Nah, biasanya kalau nomor itu kan ratanya di satuan, satuan, puluhan, ratusan gitu, di blok.
Jadi kalau misalkan ini ke tengah ke dengan ini kayaknya kurang enak gitu ya, karena di sininya gini. Kita pakai yang ratakan saja yang ini. Nah, begitu. Kemudian yang ininya di-blok. Oke, nah ini ketika ini kan jadi gini ya. Oke. Triknya Anda tarik aja keluar sini, baru ke sini. Nah, begitu. Pakai yang ini. Yes, gitu. Boleh ini di-blok, kasih apa, kasih shading, desain, shading-nya samakan saja, 15%. Model garis mirip-mirip lah dengan yang tadi. Pilih desain, pilih model yang ini, langsung ganti ukuran pakai yang agak lebih tipis, 2/4. Goreskan di sini, kemudian cari model yang ini untuk jeda ya, jeda antara keterangan sama tanggal, antara minggu, minggu ke-1, ke-2, ke-3 itu boleh bebas sebetulnya sih Anda mau pakai yang jenis mana. Kreasi aja ya, yang penting tidak datar, tidak apa adanya. Oke, jadi ditambah-tambah sedikit nilai estetikanya gitu. Oke. Setiap sisinya tebal seperti tadi ya, yang garis tunggal single, yang garis ini. Kemudian size-nya pakai yang 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Ngomongnya udah berbelit-belit gini. Oke, di blok, ditarik, tarik, tarik ke puncak gunung. Salah ya? Salah, 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 salah. Naik, naik ke puncak gunung. Nah, begitu. Oke, seperti itu kira-kira. Oh, maaf, ada satu lagi, ada apa namanya? Ini tanda tangan manajer, pencilik suasana sarjana ekonomi. Caranya gini. Klik di bawah tabel, kira-kira enter beberapa kali. Anda ambil tabulasi. Nah, ini ganti klik satu kali dengan jenis T terbalik. Ini center tab. Bisa digunakan untuk tanda tangan seperti tadi. Oke, nah seperti ini ya. Seperti ini. Kita simpan saja misalnya di posisi ini. Misal, ini misal. Anda bebas di mana saja. Asal sesuai. Di posisi 21. Klik satu kali ada ya di situ center tab. Terus Anda tekan tab, nah, seperti itu. Manager. Nah, M-nya tuh huruf kapital, nggak usah dihapus, nggak usah diperbaharuinya. Cukup menekan Shift, terus F3 lagi ya kayak tadi. Nah, kalau ingin besar semuanya boleh Shift F3 lagi. Begitu. Tapi nggak usah, nggak bagus. Yang M-nya saja, Shift F3 lagi, Shift F3 lagi. Jadi Shift, nah, Shift ya, Shift F3 itu punya 3 fungsi, menggantikan posisi cengkes dan menggantikan posisi ini. Oke, Shift F3 itu fungsinya mengkapitalkan semua, mengecilkan semua, atau mengkapitalkan awal katanya saja. Gitu. Cara shortcut-nya, cara singkatnya. Enter beberapa kali, 1, 2, 3, 4, kira-kira di tab, caps lock-nya, kemudian kita sebut saja namanya tadi, Boncelik Socana, S titik, E titik, begitu. Inilah kira-kira ya, cara membuat beberapa model tabel. Oke, mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat buat Anda yang sedang belajar, terutama pemula. Untuk para senior, oke, makasih udah nonton. Oke, sesama biskota jangan mendahului ya. Oke deh, terima kasih hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda, bisa membantu pekerjaan Anda barangkali. Oh, sorry, 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 ada yang ketinggalan. Tebalkan dulu ya. Oke, ditebalkan dulu pakai board. Nah, biar lebih. Ini judul juga boleh kok ditebalkan. Di board boleh diangkat ukurannya berapa? 16 mungkin. Atau selera ya. Oke, cukup dulu hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda. Sampai jumpa lagi di episode yang akan datang. Semoga Anda disehatkan selalu, dimudahkan rezekinya. Amin. Terima kasih telah menyaksikan tutorial ini. Selamat malam.